bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Shalom guys, perkenalkan nama saya Melisti Umbusoga dengan NIM 23211006 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat tugas presentasi video untuk mata kuliah analisis real dengan judul bilangan rasional, irasional, dan sifat urutan bilangan real. Yang pertama adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat dan dengan syarat A tidak sama dengan 0. Elemen R dapat ditulis dalam bentuk B per A, di mana A, B, elemen Z, dan A tidak sama dengan 0. Himpunan semua bilangan rasional di R dinotasikan dengan Q. Contohnya 1 per 2 sama dengan 0,5, min 2 per 3 sama dengan min 0,6666666 sama dengan min 0,6. Yang kedua ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A, B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya ada akar 2 dan akar 3. Di sini ada teorema yaitu teorema 1.1.4. Tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat sama dengan 2. Bukti, misalkan ada bilangan rasional R sama dengan P per Q, P Q elemen Z sehingga P per Q pangkat 2 sama dengan 2. Maka dapat diasumsikan bahwa P dan Q adalah bilangan positif yang tidak memiliki faktor kecuali 1. Karena P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, jika P kuadrat genap, maka P juga genap. Karena P dan Q tidak memiliki faktor kecuali 1, maka Q harus bilangan asli ganjil. Karena P genap, maka P sama dengan 2M elemen N, sehingga P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat menjadi 4M kuadrat, sama dengan 2Q kuadrat atau 2M kuadrat sama dengan Q kuadrat. Maka Q kuadrat adalah bilangan genap. Selanjutnya Q juga genap. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa Q ganjil. Yang ketiga adalah sifat urutan bilangan real. Sifat urutan menjelaskan tentang kepositifan atau positif dan ketaksamaan di antara bilangan-bilangan real. Ada subset tak kosong P subset R yang disebut dengan himpunan bilangan-bilangan real positif tegas yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang I1, jika A, B elemen P, maka A tambah B elemen P. I2, jika A dan B elemen P, maka A, B elemen P. Yang ketiga, jika A elemen P, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut, yaitu A elemen P, A sama dengan 0, atau min A elemen P. Sifat pertama dan kedua pada teorema di atas menjelaskan tentang sifat tertutup P terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat yang ketiga sering disebut sifat trikotomi, sebab akan membagi R ke dalam 3 jenis elemen yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa himpunan min A banding A elemen P real negatif tidak mempunyai elemen yang sama dengan himpunan bilangan real positif. Lebih lanjut, R merupakan gabungan 3 himpunan saling asing tersebut, yaitu R sama dengan P gabung himpunan min A dibanding A elemen P digabung 0. Lanjut definisi 1.1.5. Jika A elemen P ditulis A lebih besar dari 0, artinya A adalah bilangan real positif. Yang kedua, jika himpunan 0 A elemen
A elemen digabung P ditulis A lebih besar dari sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-negatif. Yang ketiga, jika A elemen P ditulis A lebih kecil dari 0, artinya A adalah bilangan real negatif. Yang keempat, jika A himpunan 0 dikurang elemen gabung P ditulis A lebih kecil dari sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-positif. Di sini ada sifat urutan bilangan, yaitu yang pertama, trikotomi. Jika X dan Y dua bilangan real, maka pasti salah satu di antara tiga hubungan berikut berlaku. X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Yang kedua adalah transitif. Jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Yang ketiga ada penambahan dan pengurangan. Jika X lebih kecil Y, maka X plus minus Z lebih kecil dari Y plus minus Z. Yang keempat, perkalian. Jika X lebih kecil dari Y dan Z positif, maka XZ lebih kecil dari YZ. Jika X lebih kecil Y dan Z negatif, maka XZ lebih besar dari YZ. Contohnya yaitu 2 lebih kecil dari 5. Jika 2 tambah 3 lebih kecil 5 ditambah 3, maka 5 lebih kecil dari 8. Jika 2 dikurang 3 lebih kecil 5 dikurang 3, maka min 1 lebih kecil dari 2. Jika 2 dikali 3 lebih kecil dari 5 dikali 3, maka 6 lebih kecil dari 15. Jika 2 dikali min 3 lebih besar dari 5 dikali min 3, maka min 6 lebih besar dari min 15. Nilai mutlak atau nilai absolut. Nilai mutlak dari suatu bilangan real X didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari sama dengan 0 dalam kurung min X jika X lebih kecil dari 0. Jika X lebih besar dari sama dengan 0 dalam kurung min X jika X lebih kecil dari 0. Terlihat bahwa untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian ada sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, mutlak XY sama dengan mutlak X mutlak Y. Yang kedua, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Yang ketiga adalah mutlak X ditambah Y lebih kecil dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y atau ketidaksamaan segitiga. Yang keempat adalah mutlak X dikurang Y lebih besar dari sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Ralat hal 8, tanda menjadi lebih besar dari sama dengan. Ketidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Yang pertama, jika mutlak X lebih kecil dari A, maka min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. A positif. Yang kedua adalah jika mutlak X lebih besar dari A, maka X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Sekian dari presentasi video analisis real. Terima kasih.